Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Adik-adik sekalian, kita lanjutkan materi keamanan database Oracle Part 2, ya. Lanjutan dari sebelumnya. Lanjutan dari sebelumnya adalah kita masih belum membahas beberapa topik yang ada di slide keamanan database Oracle. Jadi yang kita bahas selanjutnya adalah mengenai auditing berdasarkan nilai atau value based auditing. Nah, nanti ini yang akan kita coba ya dengan menggunakan cara yang ada, yaitu menggunakan trigger. Ya. Nah, ketika user makes change, ya, user melakukan perubahan data pada level baris, maka triggernya aktif akan membuatkan audit recordnya. Ya, audit recordnya dimasukkan ke dalam sebuah tabel, gitu ya. Dan nanti tabel ini bisa kita baca. Oh, ternyata ada perubahan data di jam sekian, ya. Tuh. Oke. Kemudian kita juga bisa menggunakan metode fine-grained auditing atau FGA yang untuk yang value based tadi. Kegunaannya adalah mengawasi data yang diakses berdasarkan isi datanya. Perintah-perintah yang diaudit itu bisa audit select, insert, atau update, atau delete. Ya, kalau yang trigger tadi tidak bisa kalau select ya. Kalau trigger tadi itu hanya bisa insert, update, dan delete. Nah, dengan menggunakan fine-grained auditing atau FGA itu bisa. Ini dapat dihubungkan ke tabel atau view, kemudian menghubungkan dengan DBMS FGA ya. Package-nya adalah seperti itu. Di contohnya ketika saya membuat sebuah audit, saya namakan audit IMP salary, ya, itu memeriksa select data pada tabel employee ya. Ketika select data maka ada proses auditing, dicatat. Ya, oh ada melakukan query di tabel ini pada kolom apa saja. Ya, itu bisa dipakai ini ya FGA ini. Nah, aturan FGA sendiri itu bisa kita lihat ya. Di sini Anda lihat dia menggunakan package namanya DBMS underscore FGA ya. Kemudian nanti ada beberapa setting ya yang ada di dalamnya, yaitu skemanya apa ya, kemudian tabel yang diaudit itu apa, lalu nama policy-nya itu apa gitu ya. Ini bisa kita buat apapun. Kemudian audit condition-nya seperti apa detailnya ya. Misalnya yang saya audit adalah debt ID sama dengan 10. Kemudian kalau ada permintaan data pada kolom ini ya salary, kemudian handle skemanya adalah secure. Ini adalah skema yang nantinya mencatat semua log ya, semua log ya. Kemudian nanti handle modulnya adalah log IMP salary. Nah, ini handle modulnya. Kemudian enable true, statement types-nya ataupun auditnya adalah select. Oke, kemudian ada aturan ini ya, atau ada query ini ya, ada query select name, job ID from employee. Apakah nanti ini di audit gitu ya? Nah, kita lihat tabelnya benar ya, tabelnya benar di tabel employee. Kemudian kita lihat nama kolomnya name sama job ID.
Nah, kita lihat di sini audit kolomnya itu ya salary ya, salary-nya nggak disebut di sini ya, nggak diaudit jelas ini ya. Apalagi di sini juga condition-nya itu dep ID sama dengan 10. Ya, di sini nggak ada departemen ID sama dengan 10, nggak ada. Ini jelas nggak diaudit yang statement yang pertama. Kemudian yang kedua adalah select name, salary from employee where departemen ID sama dengan 10. Tabelnya benar, tabel employee, kemudian audit kolomnya salary, ada salary-nya ya, diupdate, berarti ini diaudit. Kemudian filternya juga atau kondisinya sama ya, departemen ID sama dengan 10. Maka dia akan dia akan dicatat di secure log IMP salary. Ya, itu. Oke, kita lihat. Kemudian pakai DBMS-nya atau package-nya itu bisa memakai package dengan subprogram ini ya, add policy, itu adalah membuat aturan audit, menggunakan keterangan sebagai kondisi audit, lalu drop policy, itu menghapus audit, enable policy, mengaktifkan policy, disable policy, mematikan policy. Nah, ini mengaktifkan audit tinggal diaktifkan saja pakai enable policy ya di package DBMS VGA ya. Nah, ini. Mematikan ya cukup di disable policy. Nah, kemudian ini ngedrop policy-nya ya, exec DBMS VGA drop policy. Di sini ada objek skemanya HR, objek name-nya employee, policy name-nya audit IMP salary. Nah, ini adalah pemicu audit event-nya yang tadi ya. Statement untuk yang menyebabkan audit, ya, select count bintang from HR employee where department ID sama dengan 10. Ya, karena bintang ini masuk juga ya, kolom yang difilter salary tadi, ya. Departemen ID ini juga 10 persis. Kemudian tabel yang diaudit juga tabel employee. Jadi nanti ini akan diaudit. Kemudian loh ini nggak ada where condition departemen ID sama dengan 10, ini juga ternyata diaudit. Ya, jadi salah satu saja ya di kolom ataupun di where clause-nya itu diambil salah satu sudah bisa memicu audit. Yang tidak menyebabkan audit di sini nama kolomnya tidak ada, departemen ID-nya 10 gitu ya. Jadi yang dipentingkan sendiri di sini kalau audit itu adalah nama kolom. Where clause-nya itu adalah nomor sekian ya. Nah, itu. Oke, kemudian juga nama dictionary view-nya untuk kita akses FGA-nya itu kita bisa menggunakan dictionary view seperti ini. Ada DBFG Audit Trail, ada All Audit Policy, ada DB Audit Policy, dan User Audit Policy. Nah, kalau kita lihat di sini, bagaimana kita mengaksesnya, ya, itu dengan cara seperti ini. Select to char, timestamp, DBA user, policy name, SQL bin, SQL tag, from DBA VGA Audit Trail, dia akan mengeluarkan data. Ya, data seperti ini. Oke. Sekilas mengenai FGA, ya, untuk mengaudit semua statement gunakan kondisi null, ya. Jika Anda ingin menambahkan sebuah aturan yang sudah ada, error ORA 28101 akan muncul. Tabel atau view audit harus sudah ada ketika Anda membuat aturan. Jika kondisi sintak audit tidak benar, error ORA 28112 akan muncul ketika objek audit diakses. Jika kolom audit tidak ada di dalam tabel, tidak ada kolom yang diaudit. Jika penanganan error tidak ada error yang dikembalikan, dan audit record tetap dibuat. Oke. Berikutnya saya akan coba dulu ya FGA-nya, baru nanti kita ke trigger ya. Kita akan coba dulu.
Oke, kita lanjutkan auditing value base dengan menggunakan trigger ya. Kita siapkan dulu tabel lognya. Ya, misalnya ini mahasiswa log. Ini aja, ini eventnya. Kita primary key ya. Langsung saja SQL log gitu ya. SQL data log ini aja ya. Data log. Ini varchar aja 50 atau 200. Kemudian tanggal perubahannya kapan gitu ya. Ini date saja. Ini defaultnya kita pakai tanggal hari ini. Sysdate. Oke. Mahasiswa lognya sudah tersedia. Jadi rencananya adalah ketika ada perubahan data di tabel mahasiswa ini yang mana perubahannya insert, update, dan delete itu nanti akan dimasukkan di tabel mahasiswa log. Ya. Caranya kita buatkan saja trigger, ya, trigger, kemudian kita namakan T mahasiswa, misalnya. Ya. Oke, perintahnya tiga-tiganya ya, delete bisa, update bisa, insert bisa. Oke, kalau update follower saja ini kita bisa masukkan semuanya. Ya. Oke, kemudian kita basisnya adalah row trigger. Jadi setiap baris data kita catat. Ini tentangannya Anda hilangkan, gitu ya. Kemudian Anda juga bisa menambahkan klausa when-nya, ya. Jadi misalnya Anda batasi, misalnya yang diaudit misalnya baris data NRP sekian misalnya. Itu bisa Anda tambahkan di when clause. Oke, oke saja. Oh, ini tadi timingnya ada before sama after ya. Jadi before ini sebelum trigger ini dimainkan, kita bisa memanipulasi datanya terlebih dahulu. Ya. Tapi kalau after nggak bisa ya. Kalau after berarti sudah DML baru kita lakukan logging ya. Nah, kita after saja ya, kita tidak merubah apapun di data yang diubah di tabel mahasiswa. Kemudian kita berikan sebuah kondisional ya. Kondisionalnya if inserting ini ya. Then kemudian else if ini bahasa PLSQL ya, yang Anda sudah pelajari sebelumnya. If updating, then else if deleting, then n ya. Kemudian kita masukkan perintah insert ke tabel mahasiswa log ya. Tadi yang kita masukkan SQL log ya. Kalau kita lihat datanya, nah, data log, tanggalnya sudah otomatis tanggal hari ini ya. Values kita masukkan penambahan data ya, penambahan data NRP kita gabung ya, kalau nilai baru itu new ya, new titik NRP, kemudian kita gabung lagi ini ya, nama T2 LBT nama. Oke.
Oke, setelah itu kalau updating, kita masukkan juga di tabel log, isi datanya adalah perubahan data. Perubahan data dari, ya, agak panjang ya. Kalau agak panjang kita buat dia lebih dari 200 akunnya kurang ya. Mungkin 500 ya. Katalognya. Perubahan data dari data NRP lama, ini berarti old. Ini old, sorry. Titik 2 old, NRP lama ini. NRP lama. Kemudian nama lama bisa kita set. Nama lama. Ini. Oke, kemudian ini nama lama ya. Nama lama, berarti ini old. Kemudian saya gandeng lagi ke NRP baru. NRP baru. Ini new NRP. Kemudian gandeng lagi. Ini dan ya. Dan oke, berarti ini ke NRP baru dan nama baru itu kedua new nama ya. Oke. Kemudian yang hapus ya, tinggal kita kopikan saja, masukkan ke sini. Tapi ini old ya. Penghapusan data. Penghapusan data ini old. Ini old. Old NRP dan nama old nama. Oke. Setelah itu kita compile ya, compile. Kalau ada error nanti akan ditunjukkan errornya. Nah ini ya. Oh berarti insert into ya. Ini kurang into. Oke, kita compile lagi. Ada yang error. Ini berarti kurang apa ya? Ada yang keliru. Titik koma simbol if and if, maaf ini kurang and if. Oke, kita compile. Kolom not below here. Oh ini new ya. Ini old. Oke. Nah, ada yang masih error. Nah ini juga kurang titik 2 ya. Kalau nggak cermat ini nih, tapi alhamdulillah ada penanganan errornya ini sudah ya. Oke, kalau sudah kita coba di tabel mahasiswa kita masukkan data baru ya, data baru terserah saja. Ini Tina, kita oke. Kemudian jangan lupa di commit. Oke, commit successfully ya. Kita lihat di mahasiswa log. Nah, akan muncul seperti ini ya. Penambahan data NRP ini dan nama Tina tanggal 3 Desember.
Kemudian penambahan ini kita hapus. Ya, kita hapus. Seret. Nah, hapus. Nanti di Maswalog juga akan tertera penghapusan data, NRP sekian, dan nama Tina, tanggal 3 Desember. Kemudian ada perintah update. Ya, ini kita ganti ini 3. Ini saya tambahi Wawan Kuncoro. Wawan Kuncoro. Saya komit. Nah, kita lihat lagi di Maswalog ada penambahan. Oh, ini tadi kesalahan ini ya. Kesalahan ketik aja. Perubahan data dari NRP lama 789012 dan nama lama Wawan ke NRP baru tadi ganti 3 ya. Dan nama barunya Wawan Kuncoro ya. Ini tanggalnya ini sudah otomatis masuk ya di tanggal hari ini, dan juga sekaligus ini ada detiknya juga. Ini kalau kita klik, double klik ini, nah ini jam 19.42 perekamannya ya. Jadi kita bisa lihat juga detail dari data masuk itu tanggal berapa dan jam berapa. Nah itu. Oke, mungkin ada yang tanyakan dari sini.